Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jumpa kembali dalam program Sapa Senja. Renungan kali ini terambil dari Lukas 15 ayat 28 sampai 32. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Yesus sering berbicara melalui perumpamaan. Salah satu pendapat mengatakan perumpamaan adalah kisah duniawi yang memiliki makna ilahi. Di dalam Lukas 15 ini terdapat 3 perumpamaan. Yang pertama tentang domba yang hilang. Yang kedua dirham yang hilang. Yang ketiga tentang anak yang hilang. Ketiga perumpamaan ini semua menceritakan tentang kebahagiaan seseorang yang menemukan kembali miliknya yang telah hilang. Hal ini dimaksudkan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab keberatan para ahli Taurat dan orang Farisi yang melihat orang-orang berdosa datang dan duduk mendengarkan pengajaran Yesus, seperti yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mengatakan ketiga perumpamaan ini untuk menjawab keberatan mereka. Oleh Lukas, perumpamaan tentang anak yang hilang dijadikan puncak atau klimaks dari 3 serangkai perumpamaan tersebut. Sebagian besar dari kita sudah mengetahui bagaimana kisah tentang anak yang hilang. Apa saja kesalahan yang dibuat oleh si bungsu, bagaimana dia menerima mengambil warisan ayahnya sebelum waktunya, lalu menjualnya dan berfoya-foya, berpesta pora, lalu kemudian datanglah kelaparan, membuat dia menjadi miskin dan melarat, lalu dia kembali kepada ayahnya. Ayahnya menerima dengan sukacita, memberikan cincin jubah yang terbaik, lalu membuatkan pesta yang terbaik untuk si bungsu. Namun, bagaimana dan siapakah profil si anak sulung ini? Anak sulung ini mewakili mereka-mereka yang merasa iri, marah, dan berpikir bahwa orang-orang berdosa tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan. Di lain pihak, mereka merasa diri jauh lebih baik, jauh lebih pantas, jauh lebih rohani. Namun mengapa tidak mendapatkan anugerah sebaik itu? Inilah yang disebut dengan kesombongan rohani. Kesombongan rohani inilah yang ditentang keras oleh Tuhan Yesus. Kesombongan rohani bisa juga terjadi dalam diri kita, dan sungguh berbahaya bila sampai menguasai hidup kita. Karena kesombongan rohani membuat kita, pertama, meremehkan atau mengucilkan orang lain. Yang kedua,
membuat kita merasa iri atau marah ketika melihat orang lain menerima anugerah. Yang ketiga, membuat kita tidak bisa melihat atau mensyukuri anugerah yang sudah kita terima. Yang keempat, membuat kita merasa diri tidak perlu untuk bertobat. Jadi anak sulung ini melambangkan orang-orang yang secara lahiriah seolah-olah menaati perintah Allah, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan dan tujuan kerajaan Allah itu sendiri. Mari kita periksa dengan jujur. Apakah kita cenderung menghakimi atau menjauhi teman kita atau saudara kita yang jatuh ke dalam dosa, ketimbang merangkul dan mengangkat mereka kembali? Berdoalah bagi orang tersebut agar mereka dapat kembali kepada jalan Tuhan. Kesombongan rohani dan kedewasaan rohani adalah dua hal yang sangat berbeda. Perbedaannya akan nampak nyata ketika berjumpa dengan orang berdosa. Demikian renungan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.